warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatmanto dan teman saya ada Pak Yanuar dan Pak Joko Susilo. Di sini nanti saya akan berperan sebagai supervisor dari coaching yang akan dilakukan oleh Pak Yanuar sebagai coach dan Pak Joko Susilo nanti sebagai coachingnya. Kami bertiga adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yanuar? Sudah bisa cek-cek mikrofonnya coba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yat, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Yatmanto? Alhamdulillah Pak, saya Pak Niki. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching nanti sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita pakai kali ini. Pada coaching kita hari ini, nanti akan saya amati yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan. Proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Yanuar adalah kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ini Pak. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Iya Pak, ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi nanti? Yang ingin diobservasi maksudnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memberikan Pak ya, apa namanya, keaktifan, mendengar secara aktif, memberikan pernyataan yang lebih berbobot gitu Pak. Kemudian yang terakhir Pak Yanuar, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Yanuar dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Jadi menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, baik Pak Yanuar. Sekian dulu untuk pra-observasi kali ini. Silakan nanti Pak Yanuar melakukan coaching bersama Pak Susilo. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yatmanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Joko hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yan. Bagaimana kabarnya Pak Yan? Baik juga ya. Alhamdulillah Pak Joko. Saya dari tadi saat lokakarya hari ini melihat Pak Joko kok murung terus ya. Ada masalah apa Pak? Kelihatannya sangat mengganggu Pak Joko. Ya, jadi begini Pak Yan. Pembiasaan budaya positif di sekolah saya itu kurang berjalan secara maksimal. Jadi saya memikirkan sebuah perubahan apa yang kira-kira saya akan lakukan Pak Yan. Baik. Nah, mari kita bahas ya Pak. Kita cari solusinya bersama. Apa yang Pak Joko inginkan dari percakapan kita hari ini Pak? Iya Pak Yan. Jadi harapan saya tentunya saya ingin mendapatkan sebuah solusi yang terbaik Pak. Untuk masalah yang saya hadapi
yaitu pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah saya, ini kurang maksimal, ya karena tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan, Pak, dari siswa yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah saya bangun bersama anak-anak. Jadi siswa yang sering datangnya terlambat, kemudian tidak mau mereka itu melaksanakan piket kelas, yaitu membersihkan ruang kelas. Padahal sudah kita sepakati, sudah kita buat piket. Nah, yang ketika jam istirahat, Pak, mungkin ada yang anak-anak jajan, ini bungkus makanannya terkadang anak niatnya membuang ke tempat sampah, tetapi karena plastik mungkin sambil berlari kadang-kadang tidak masuk ke tempat sampahnya. Nah, kadang-kadang ini terbawa angin dan seterusnya nanti jadinya berserakan di depan kelas, di teras-teras yang ada di sekolah itu. Bahkan ada yang tidak tegur sapa, Pak, terhadap beberapa guru. Ya dengan alasan mungkin enggak tahulah seperti apa. Kadang-kadang anak-anak apa ya, menyapa guru ketika guru lewat dan seterusnya ini masih kurang, Pak. Ya, jadi Pak Joko ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada, yaitu kurangnya minat siswa Pak Joko dalam pelaksanaan pembiasaan budaya positif. Kalau menurut Pak Joko, pembiasaan budaya positif yang berhasil itu seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, Pak, budaya positif ini bisa kita katakan berhasil ya, bisa saya katakan berhasil itu ya minimal 90% lah, Pak. Anak-anak ini mau dengan sadar, bukan hanya mau dengan paksaan, tapi dengan sadar untuk melakukan sebuah budaya positif gitu. Dan juga tentunya akan lebih baik ketika 90 tersebut nanti bisa berubah menjadi 100%, yaitu pelaksanaan budaya positif ini bisa berjalan dengan maksimal, Pak. Ya. Jadi pembiasaan positif yang selalu sesuai harapan Pak Joko itu tadi dikatakan berhasil pembiasaan budaya positif, apa saja Pak Joko targetkan 90% tadi ya Pak. Siswa secara sadar melakukan untuk sekarang juga Pak Joko sudah berapa persen yang sudah melakukan pembiasaan budaya positif Pak? Ya, kalau kita apa ya, Pak ya, kalau saya sebut skala 1 sampai 100 itu mungkin baru 60 lebih sedikit lah, Pak, persentase dari budaya positif yang saya targetkan 90 dan tentunya mungkin bisa berubah menjadi 100. Ini yaitu menerapkan 5S, Pak. Itu membuang sampah pada tempatnya, disiplin di dalam kelas ataupun di dalam sekolah ketika masuk sekolah, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan rutinitas pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah itu. Mungkin seperti sedekah Jumat untuk meningkatkan rasa kemanusiaan. Sehingga harapan untuk mencapai 100% tersebut bisa tercapai gitu, Pak. Mungkin ya Pak, target 100% itu memang susah, tapi tetap ada kemungkinan sampai 100%. Mungkin ada ide dari Pak Joko untuk mewujudkan hasil 100% tadi, Pak. Iya, Pak. Jadi tentunya dengan menggali berbagai informasi, kita berkolaborasi, Pak. Saya berusaha berkolaborasi dengan guru yang lain tentang masalah-masalah pembiasaan-pembiasaan yang belum bisa tercapai, tentang masalah-masalah yang terjadi, kemudian melakukan observasi terhadap beberapa siswa yang ada di sekolah dan khususnya di kelas saya, serta melakukan
pendekatan personal, Pak. Mungkin kalau di SMP nggih, itu bisa kita kenal dengan BK ataupun bimbingan konseling, Pak. Ya. Dalam melaksanakan ide Pak Joko tersebut, adakah kendalanya, Pak? Jadi kendalanya gini, Pak Yan. Saya itu sebenarnya juga pengen ya berkolaborasi untuk bertanya-tanya dengan teman-teman guru yang lain. Tetapi kendala yang saya hadapi tentunya waktu untuk bertanya kepada teman-teman, kepada guru lain. Karena mengingat teman-teman yang lain, guru Bapak Ibu guru yang lain pun memiliki kesibukan tersendiri ya, seperti ya kita paham lah bagaimana di sekolah itu mereka memiliki pekerjaan, memiliki job desk masing-masing yang itu terbagi, dan yang kita garap tentunya bukan lagi sebuah kertas. Jadi ketika Bapak Ibu guru ngajar, yang kita hadapi kan anak ini. Tapi ya insya Allah Pak, itu nanti bisa teratasi sambil berjalannya waktu lah. Ya, berarti sudah ada solusi ya, Pak. Yaitu menurut Pak Joko, bagaimana mewujudkan solusi tersebut. Apa saja yang dibutuhkan, Pak? Iya. Ya, tentunya yang dibutuhkan, Pak, untuk mewujudkan pembiasaan tersebut bisa mencapai 90%. Dan juga untuk mewujudkan sebuah solusi, agar solusi tersebut dapat mengatasi sebuah masalah yang saya hadapi. Ini menyampaikan ide ataupun solusi saya kepada kepala sekolah, kepada pimpinan, Pak, kepada pimpinan saya, dan di sana mungkin beliau memiliki kebijakan untuk bersikap, kemudian mungkin memasukkannya dalam agenda rapat kerja ataupun yang lainnya. Selanjutnya bersama Bapak Ibu guru nanti kita bareng-bareng melakukan pembinaan terhadap peserta didik, baik secara klasikal maupun secara makro, mungkin ketika upacara, mungkin ketika literasi, ataupun juga secara personal. Artinya pendekatan secara personal dengan berbagai teknis yang mungkin mindfulness ataupun yang lainnya, kesadaran-kesadaran yang itu bisa memunculkan keinginan anak untuk semakin memperbaiki apa yang telah mereka lakukan, yang mereka langgar dari kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah kita bangun. Serta mungkin bisa juga Pak, menempelkan papan-papan keyakinan bersama di tempat-tempat yang strategis. Artinya di lingkup sekolah, kemudian anak itu bisa memview ataupun melihat secara langsung, ini bisa kita katakan strategis lah. Ya. Kira-kira apa strategi Pak Joko untuk mencapai tujuan Joko tersebut? Strategi saya Pak untuk mencapai tujuan tersebut yaitu tercapainya pembiasaan dengan penuh kesadaran dengan angka 90% dan bahkan 100. Ini adalah dengan menanamkan rasa memiliki, Pak. Rasa memiliki, dan apa yang dilakukan dalam kesepakatan itu merupakan kebutuhan bersama, bukan lagi apa ya, yang dapat dilakukan dengan penuh. Pak Joko kemungkinan Pak Joko akan mendapat hambatan-hambatan. Kira-kira untuk melalui hambatan itu bagaimana Pak Joko mengantisipasi hambatan itu, misal kembali tidak konsisten dan lain-lain gitu. Yang perlu saya lakukan, Pak, itu salah satunya agar bisa berjalan ya, itu monitoring, Pak. Monitoring secara berkala. Sering kita cek, sering kita review kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan
Dan tentunya kita bisa kolaborasi dengan guru yang lain, tidak hanya saya sendiri gitu. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain beserta dengan peserta didik, semua anak-anak yang ada di sekolah itu. Lebih khusus lagi anak-anak tadi yang melakukan pelanggaran kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun dari awal. Dan tentunya tidak kalah penting, kita perlu saling mengingatkan. Dan juga peranan kita untuk saling mengingatkan ini sangat penting demi berjalannya keyakinan bersama, demi terwujudnya 90% bahkan lebih dari budaya positif yang kita rencanakan itu, Pak. Oke. Terus apa komitmen Pak Joko dalam mewujudkan tujuan Pak Joko tersebut, Pak? Iya. Saya akan lebih kontinu, Pak. Lebih kontinu, lebih konsisten, dan juga berkomitmen untuk selalu memantau, selalu controlling ya. Mungkin kalau kita pernah belajar di manajemen SDM, lebih-lebih manajemen sumber daya manusia, itu tentunya kita ketika membuat program tidak begitu saja kemudian ditinggal, tapi harus kita pantau, kita monitoring. Dan juga tidak kalah penting, Pak, ini memberikan tauladan yang terbaik kepada peserta didik dan juga tentunya kepada rekan guru yang lain. Sehingga kita bisa bersama-sama menjaga dan juga melaksanakan budaya positif, tentunya dengan kesadaran penuh dan senang hati, Pak. Pak, baik, Pak Joko. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Pak Joko dalam menjaga komitmen, Pak? Ya, tentunya yang dapat membantu tentang komitmen tersebut, Pak, ini semua warga sekolah. Semua warga sekolah ini penting untuk terlibat dalam sebuah komitmen yang kita bangun bersama-sama. Dan juga kita juga perlu melibatkan masyarakat sekitar. Ini mengapa masyarakat sekitar? Ya karena anak-anak itu ketika di sekolah hanya berapa jam ya Pak ya, mungkin dari jam 6:30 pulang itu maksimal 1:30 rata-rata kalau di tempat kita bekerja. Dan lebih banyaknya itu di masyarakat. Nah ini kita sangat butuh peran daripada masyarakat untuk itu. Nah caranya bagaimana? Tentunya dengan kami akan matur, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di masyarakat, mungkin RT, mungkin RW, atau mungkin kepala desa ataupun kelurahan. Dan juga tidak kalah pentingnya mungkin ibu-ibu PKK, Pak. Gitu, Pak. Bagaimana perasaan Pak Joko setelah melakukan kegiatan coaching ini, Pak? Oh iya, Pak. Saya merasa bahagia ya, karena menemukan sebuah solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Dan juga tentunya dengan kita bisa coaching, saya bisa mencurahkan kendala-kendala yang saya hadapi di sekolah saya, terutama diri saya, Pak, terutama diri saya, ini. Terima kasih, Pak, atas ya, kesempatan untuk kolaborasi saya berbagi tentang hal-hal kendala yang saya hadapi, sehingga apa yang menjadi kendala saya ini Pak, hanya yang terurai. Baik, Pak Joko. Sampai di Tadi sini dulu pertemuan pemikiran kita. saya bisa gitu, Pak. Oke, baik. Oke, sampai sini pertemuan kita. Semoga sehat selalu, ya, Pak Joko. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yanuar, bisa mendengar suara saya? Oke, Pak.
Ya, nggih. Pak Yanuar tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, sekarang bagaimana Pak Yanuar menilai diri sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai performa saya cukup, tapi ya ada beberapa pertanyaan tematik yang masih bisa saya kembangkan. Apa yang membuat Pak Yanuar menilai demikian? Yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Sehingga alur tersebut bisa menggali titik untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencapai solusi-solusinya. Baik Pak Yanuar, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, Pak. Saya mengamati tadi Pak, saat Pak Yanuar melakukan coaching itu sudah sangat sesuai nih, dari standar apa yang kita rujuk. Menurut saya sebagai observer, proses coaching Pak Yanuar dengan Pak Joko tadi sudah berjalan dengan baik. Dan juga prosesnya itu sudah sesuai dengan alur. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Yanuar juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian Pak Joko meresponnya. Akhirnya Pak Joko juga menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Pertanyaan terakhir Pak Yanuar, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan tadi? Ya, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dengan lebih memahami proses kita sehingga saya bisa memahami proses coaching itu yang lebih baik lagi, Pak. Ya, Pak, semoga kedepannya Pak Yanuar mampu melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Pak ya. Ada kurang dan lebihnya, semoga dimaafkan dan semoga observasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.